Hai kakak, selamat pagi, yuk kita lanjut lagi ke alur cerita Stellar Transformation, subscribe dan like ya kak. Terima kasih. Benua Tenglong menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sisi longgar Immortals dan sisi longgar Iblis pernah bertempur hebat melawan Sundering the Heavens Diagram, kerugian dari pertempuran besar itu masih tak tertandingi dengan kerugian yang diderita dalam 3 hari itu. Dalam 3 hari itu, seorang ahli tak terkalahkan yang seperti dewa jahat telah secara brutal dan gila membantai banyak ahli praktisi yang longgar. Di antara para ahli yang terbunuh, praktisi lepas yang terlemah semuanya dari kesengsaraan ke-6. Hanya dalam 3 hari, 80% dari semua praktisi yang longgar dari kesengsaraan ke-6 atau lebih tinggi di benua Tenglong meninggal atau terluka. Itu Mengan melampiaskan kemarahannya. Aku bahkan tidak berhasil memasuki alam Niyang. Ketika aku kembali, aku pasti akan ditertawakan oleh para itu. Kebencian di dalam hati Mengan berada di puncaknya. Dia tidak sabar untuk mematahkan tulang dan menebarkan abu Du Zongjun itu. Adapun membunuh 80% dari praktisi yang longgar yang berasal dari kesengsaraan ke-6 atau lebih tinggi. Di dalam dunia setan, bahkan menghancurkan seluruh planet juga tidak bisa dianggap sebagai masalah serius. Tentu saja, alasannya adalah karena metode balas dendam untuk beberapa ahli di planet itu berarti harus menangani kota asal target. Qin Yu. Jantung Mengan berdebar, dan sepotong jimat penularan muncul di tangannya. Ketika dia melihat pesan kedua Qin Yu, Mengan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Saudara Qin Yu, masalah ini tidak dapat digunakan sebagai suatu kebanggaan. Memasuki realem Niyang adalah masalah yang sangat besar. Mengan masih merasa agak sulit dipercaya. Setelah dia baru saja menerima berita itu menggunakan kesadaran iblisnya, Mengan sekali lagi mengirim pesan. Kamu benar-benar memiliki metode untuk memasuki alam Niyang. Saudaraku Mengan, yakinlah. Mengapa Paman bela diri muda saya melelang diagram Sundering the Heavens bahkan setelah dia mendapatkannya jika dia belum memiliki metode lain untuk memasuki alam Niyang, akankah Paman bela diri muda saya bersedia melelang Sundering the Heavens Diagram? Pesan Qin Yu membuat Mengan merasa lebih cenderung percaya padanya. Awalnya, Mengan merasa sangat bingung. Apakah pedang abadi Lan Feng itu punya masalah di kepalanya? Dia sebenarnya ingin melelang Sundering the Heavens Diagram yang berharga itu. Ketika dia saat ini mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu, Mengan mengerti jauh lebih baik. Tidak heran. Orang lain sudah lama memiliki metode untuk memasuki alam Niyang. The Sundering the Heavens Diagram benar-benar tidak banyak berguna baginya. Mengapa Brother Mengan, apakah Anda tidak percaya dengan apa yang baru saja saya katakan? Kata-kata yang dikirim oleh kesadaran spiritual Qin Yu berisi sedikit rasa malu dan jengkel. Saudara Qin Yu, karena Anda sudah mengatakannya, tentu saja saya percaya Anda. Mengan segera mengirim pesan transmisi sebagai balasan. Mengan itu juga mengerti alasan. Tidak peduli apa, dia pertama-tama akan percaya, kemudian membicarakannya nanti. Bagaimanapun, dia, Mengan, saat ini tidak memiliki metode apapun untuk memasuki alam Niyang. Setidaknya, masih ada cara dengan percaya pada Qin Yu. Jika dia memilih untuk tidak percaya, maka dia, Mengan, hanya bisa menonton tanpa daya sementara 3 utusan besar lainnya memasuki alam Niyang. Brother Mengan, tolong bergegas ke Pulau Ikan Salju. Zongjue dari Chaotic Astral Sea juga akan segera tiba. Ini karena saya memiliki 9 lowongan untuk memasuki realem Niyang. Untuk sisi saya memerlukan 3 slot, sedangkan sisi Laut Astral Chaotic juga membutuhkan 3 slot. Saudara Mengan, Anda hanya dapat memiliki 3 slot juga, kata Qin Yu, saat ia mengalokasikan sejumlah tempat untuk Mengan. 3 slot. Bagi Mengan saat ini, bahkan 1 slot adalah kejutan yang sangat besar dan menyenangkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, pikiran Mengan menjadi tegas. Karena bahkan orang-orang dari Chaotic Astral Sea berpartisipasi, sepertinya ada 8 atau 9 dari 10 peluang bahwa masalah itu benar. Selain itu, dari sudut pandang Qin Yu, juga tidak ada manfaat dari sengaja bermain-main dengan Mengan dan Zongjue. Pulau Ikan Salju, oke, anak buahku akan segera tiba. Mengan segera mengirim pesan transmisi ke Qin Yu. Lalu saya akan membawa kedua saudara lelaki saya dan menunggu kedatangan saudara Mengan. Qin Yu segera kemudian menyimpan jimat transmisi. Di Pulau Ikan Salju.
Setelah menggunakan SWOT Immortal Puppet untuk membunuh pendeta Ming Liang, Qin Yu sudah lama diam-diam kembali ke Pulau Ikan Salju. Sementara itu, Qin Yu dan dua saudaranya saat ini berada di samping danau ikan salju yang terkenal dari Pulau Ikan Salju, mengucapkan selamat berpisah kepada Si Xin, Si Bing, dan Si Zan di dekat arai teleportasi kuno. Si Xin, ketika Anda dan saudara Anda tiba di benua Qianlong, itu akan cukup untuk hanya menjaga ayah kerajaan saya dan yang lainnya sebentar. Adapun hal-hal lain yang kalian semua pikirkan untuk dilakukan, saya pasti berpikir bahwa tidak ada yang akan mengganggu kalian semua, juga tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu kalian semua, kata Qin Yu sambil tersenyum. Si Xin dan kedua saudaranya diam-diam sangat bahagia. Mereka akhirnya bisa berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu. Meskipun mereka juga sedikit kecewa terhadap alam Niyang, Si Xin dan yang lainnya masih mengerti jauh di dalam hati mereka. Tanpa bantuan Qin Yu, jika itu hanya oleh mereka sendiri, mereka semua akan mati tidak peduli berapa kali mereka memasuki realem Niyang. Hai, Si Bing, bocah, jangan berlebihan dengan bermain terlalu banyak. Ketika tiba saatnya Guru Hou untuk naik, sebagai binatang spiritual saya dan seseorang yang telah lama mencapai tahap Dacheng, Anda juga akan naik. Itu sebabnya kamu harus memperhatikan dengan amat, kenang Hou Fei. Ya, Tuan. Kata Si Bing dengan hormat. Qin Yu dan dua saudara lelakinya telah berkorespondensi dengan baik dengan Si Xin dan dua saudara laki-lakinya, dengan Si Xin dan saudara-saudaranya sebagai binatang spiritual agung mereka. Binatang spiritual Qin Yu dari ketiga adalah saudara sulung Si Xin, binatang spiritual Hou Fei dari tiga adalah saudara kedua Si Bing, sedangkan binatang spiritual He Yu dari ketiga adalah saudara bungsu Si Zan. Fei Fei, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun energi dalam diri Anda dan tubuh Xiao Hei bertransformasi lebih cepat daripada orang biasa, tahap Dacheng masih membutuhkan minimal beberapa tahun, kan meskipun beberapa tahun adalah waktu yang sangat singkat, saya pasti berpikir bahwa menjelajahi realem Ni yang dulu juga tidak memerlukan banyak waktu. Saya memperkirakan bahwa pada saat Anda meninggalkan alam Ni yang Anda masih belum naik, ya. Kata Qin Yu tanpa daya. Kecepatan budidaya bela diri Hou Fei dan He Yu sangat cepat, dan karena itu energi di dalam tubuh mereka juga berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika energi di dalam tubuh mereka benar-benar berubah menjadi energi elemen iblis yang berasal dari alam iblis, itu akan menjadi waktu ketika Hou Fei dan He Yu ascend. Ini beberapa tahun. Kata Hou Fei sambil mengangguk. Namun, beberapa tahun benar-benar sangat singkat. Hanya satu sesi pelatihan di balik pintu tertutup akan diperlukan, dan jumlah waktu itu akan dengan mudah berlalu. Pada tingkat budidaya bela diri Hou Fei saat ini, juga akan sangat normal untuk berlatih di balik pintu tertutup selama 100 tahun. Itulah mengapa mereka selama ini melihat beberapa tahun sebagai waktu yang sangat singkat. He Yu juga mengangguk dan berkata, saya memperkirakan bahwa setelah memasuki alam Niyang, waktu yang dibutuhkan tidak akan lama. Itulah sebabnya monyet juga tidak perlu segera mengingatkan Si Zan dan yang lainnya. Baiklah, Si Xin dan yang lainnya, tidak perlu tinggal di sini dan mendengarkan sampah kami. Ah, cepat dan pergi ke benua Qianlong menggunakan arai teleportasi kuno. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Ya Tuan. Si Xin menanggapi dengan membungkuk lalu segera memimpin kedua saudara lelakinya dan melangkah ke dalam arai teleportasi kuno. Sinar cahaya mulai menyelimuti mereka, dan setelah beberapa saat, cahaya dari arai teleportasi kuno menghilang. Seolah tidak ada yang berubah, kecuali bahwa Si Xin dan kedua saudaranya sudah lenyap tanpa jejak. Pulau ikan salju diselimuti lapisan salju putih. Kepingan salju berkilau di bawah sinar matahari. Di bawah sinar matahari, seluruh pulau ikan salju seperti negeri musim dingin yang tenang. Haha, saudara Qin Yu. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar di seluruh pulau ikan salju. Kerasnya suara itu sungguh menakjubkan, dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di pulau ikan salju bergetar sebelum jatuh ke tanah. Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu seperti tiga sinar cahaya hitam, memancar keluar dari halaman di bawah. Kemudian, mereka berdiri tegak di tengah udara, tersenyum sambil memandangi tiga orang di seberangnya. Memang benar saudara Mengan. Ketika saya baru saja mendengar suara itu, saya berpikir, dengan pengecualian Brother Mengan, siapa lagi yang berada di alam mortal saat ini yang memiliki nada suara yang dominan dan khas ya, kata Qin Yu dengan senyum tipis. Untuk memasuki realem Niyang, kemampuan timnya sendiri harus setidaknya cukup kuat.
Awalnya, Qin Yu berhasil menarik Zhong Jue ke sisinya. Saat ini, Qin Yu sangat tertarik pada Man Gan, yang memiliki kemampuan yang sangat kuat dan juga tampaknya menempati peringkat pertama di antara 4 utusan besar. Saudara Qin Yu, Anda bisa berhenti memuji saya. Sampai sekarang, saya masih belum memiliki slot untuk memasuki realem Niyang, dan bahkan sekarang, saya masih harus berlari ke tempat Anda. Oh, benar, di mana Zhong Jue? Tanya Man Gan. Man Gan sudah mencari sekali menggunakan kesadaran iblisnya sebelumnya. Namun, ia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada ahli bela diri dari Chaotic Astral Sea di Snowfish Island. Apakah Qin Yu menipu dia? Anda mengatakan Senior Zhong dia adalah seseorang dari Chaotic Astral Sea. Daerah lautan di lautan Chaotic Astral sangat luas, jadi tidak peduli seberapa dekat jaraknya, masih akan membutuhkan waktu untuk dia bergegas ke sini. Jawab Qin Yu sambil tersenyum. Tiba-tiba, siapa bilang aku masih membutuhkan periode waktu? Suara Zhong Jue benar-benar terdengar. Qin Yu berbalik ke arah sumber suara dengan takjub dan melihatnya. Dia hanya bisa melihat Zhong Jue memimpin 2 pria kekar saat mereka berjalan. Qin Yu akrab dengan 2 pria kekar itu. Dari 3 pulau besar di Chaotic Astral Sea, mereka adalah 2 master pulau di Blackwing Island. Saudara-saudara berubah menjadi batu dan berubah menjadi batu. Saudara-saudara berubah menjadi batu dan berubah menjadi batu adalah hewan-hewan surgawi, dan bentuk mereka yang sebenarnya adalah jenis binatang surgawi yang sangat aneh, binatang pembantaian. Senior Zhong. Qin Yu sangat terkejut. Qin Yu sangat jelas tentang wilayah luas laut astral yang kacau. Jarak dari Pulau Peng Iblis ke Pulau Ikan Salju di luar laut astral yang kacau juga setengah dari beberapa miliaran kilometer. Memikirkan untuk menyeberangi jarak yang begitu jauh dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Tidak perlu setakut itu. Pertama, saya tidak persis di Pulau Peng Iblis sebelumnya, tetapi, saya di Pulau Blackwing. Kedua, dalam hal kecepatan, pencapaian saya jauh lebih cepat dari apa yang Anda pikirkan. Kata Zhong Jue dengan senyum acuh tak acuh. Di satu sisi, Man Gan juga mengangguk dan berkata Qin Yu, kecepatan Giant Peng bersayap emas sangat luar biasa. Berkenaan dengan berbagai teknik kecepatan, tidak peduli apakah itu teleportasi atau penerbangan, atau bahkan jika keduanya akan digunakan antara interval, tidak ada Super Divine Beast lainnya yang bisa mempelajarinya bahkan jika mereka mau. Baiklah, karena semua orang sudah tiba, maka mari kita lanjutkan ke halaman tengah untuk beristirahat. Setelah itu, saya pertama-tama akan memberitahu semua orang tentang peta untuk melanjutkan menuju realem Niyang. Setelah kata-kata itu meninggalkan bibir Qin Yu, Man Gan dan Zhong Jue mengangguk setuju. Setengah hari kemudian, di dalam halaman tengah, halaman 4 sisi. Acara lelang untuk Sundering the Heavens diagram sebelumnya diadakan di sana. Saat ini, Qin Yu malah akan ada di sana mengumumkan peta untuk menuju realem Niyang. Kakak Man Gan, silakan duduk. Senior Zhong, silakan duduk. Qin Yu duduk di satu sisi meja bundar, sementara Man Gan dan Zhong Jue duduk di 2 sisi lainnya, mereka bertiga dengan baik membentuk lingkaran. Brother Man Gan, Senior Zhong, sebelum saya memberitahu Anda berdua tentang peta realem Niyang, pertama-tama saya akan memberikan akun rahasia tentang Sundering the Heavens diagram. Karena kalian berdua tidak pernah membentuk kontrak darah dengan sepotong diagram Sundering the Heavens, saya pasti berpikir bahwa kalian berdua tidak begitu akrab. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Baik Man Gan dan Zhong Jue menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit, tetapi mereka kemudian mengangguk setuju. Meskipun keduanya dapat dianggap sebagai pahlawan besar, itu juga benar bahwa mereka tidak pernah mendapatkan satu pun dari Sundering the Heavens diagram. Qin Yu mengangguk dan berkata, mengingat informasi Brother Man Gan dan Senior Zhong dari Chaotic Astral Sea, Anda berdua pasti tahu bahwa salah satu dari 3 potong diagram Sundering the Heavens diagram milik saya. Itu juga sebabnya saya sangat jelas tentang rahasia diagram the Heavens diagram. Baik Man Gan dan Zhong Jue sedikit mengangguk. Bukankah itu sepotong Sundering the Heavens diagram yang milik Qin Yu Sumbu yang memicu permusuhan antara sisi longgar dewa dan sisi longgar setan? Sundering the Heavens diagram. Ketika ketiga bagian tersebut disatukan, sebuah peta yang menunjukkan lokasi realem Niyang kemudian akan muncul. Selain itu, memiliki Sundering the Heavens diagram juga merupakan kualifikasi untuk memasuki alam Niyang. Setiap bagian dari Sundering the Heavens diagram berisi energi pedang surga yang murni.
Ketika saatnya tiba, hanya orang-orang yang diselimuti oleh energi pedang surga Sundering yang bisa memasuki alam Niyang. The Sundering the Heavens SWOT energi dari satu keping Sundering the Heavens diagram dapat mencapai paling banyak 6 orang, jelas Qin Yu dengan hati-hati. Mengan dan Zhong Jue sedikit mengangguk ketika mereka mendengarkan. Saat ini saya memiliki dengan saya peta untuk menuju realem Niyang. Demikian pula, aku juga memiliki Sundering murni, energi pedang surga yang milik Kaisar Abadini yang ditinggalkan olehnya. Sepotong Sundering the Heavens diagram bisa mendatangkan 6 orang, sementara saya malah bisa membawa total 9 orang, termasuk saya. Qin Yu berbicara, penuh dengan kepercayaan diri. Setelah mendengar ucapan fasih Qin Yu, Mengan dan Zhong Jue secara tidak sengaja mulai percaya pada Qin Yu. Saya percaya bahwa Brother Mengan dan Senior Zhong juga memahami apa yang saya maksud. Qin Yu tersenyum pada 2 orang. Mengan mengangguk dan berkata, Saudara Qin Yu, tidakkah Anda bermaksud mengatakan bahwa ada 2 persyaratan untuk memasuki alam Niyang? Yang pertama adalah peta, sedangkan yang kedua adalah kualifikasi untuk masuk. Qin Yu mengangguk. Benar, apa yang akan saya berikan kepada Anda berdua sekarang, adalah kondisi pertama peta. Qin Yu melambaikan tangan, dan 2 salinan batu giok muncul di tengah udara, melayang di depan mata Mengan dan Zhong Jue. Mengan dan Zhong Jue keduanya segera mengulurkan tangan dan masing-masing mengambil surat giok. Seolah pada saat yang sama, keduanya menggunakan kesadaran iblis mereka sendiri dan memindai isi peta. Ini sebenarnya di sini. Zhong Jue sejenak menatap kosong. Ekspresi wajah Mengan juga seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Saudara Qin Yu, apakah peta Anda ini salah? Mengan menatap Qin Yu. Apakah mungkin realem Ni yang ada di sana? Qin Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu kaget dan tidak perlu merasa aneh. Terlebih lagi, tidak perlu menemukan itu sulit dipercaya. Peta ini nyata, dan tidak bisa lebih nyata dari itu. Realem Ni yang ada di dalam Abyss of Death yang legendaris. Qin Yu ingat saat ketika dia pertama kali mengamati peta itu, setelah itu dia sendiri, kagum dan merasa sulit untuk percaya ketika dia memahami gambaran dari planet besar yang dia tinggali. Planet fana tempat Qin Yu hidup, adalah planet yang sangat raksasa. Di bagian timur planet itu adalah benua Qianlong, lautan biasa di utara Laut Astral yang kacau, Laut Astral yang kacau, lautan biasa di selatan Lautan Astral yang kacau, serta benua Tenglong. Sementara itu, bagian lain dari planet itu adalah pemandangan neraka apa yang dikenal orang. Tanah bahaya ekstrim. Ketika membandingkan tingkat bahaya antara Laut Astral yang kacau dengan tanah bahaya ekstrim, itu benar-benar mirip dengan penyihir tidak penting yang bertemu penyihir terkemuka. Land of Extreme Peril menempati setengah dari planet ini, dengan area yang berjumlah lautan chaotic astral, benua Qianlong, benua Tenglong, lautan biasa, di antara yang lainnya, ditambahkan bersama. Land of Extreme Peril dipisahkan menjadi 2 bagian besar. Land of Extreme Perils Domain of Chill, dan Land of Extreme Perils Domain of Flame. Di sepanjang benua Qianlong, setengah dari beberapa juta kilometer langsung menuju utara, akan menjadi pintu masuk ke tanah dingin Domain Peril yang dingin. Demikian pula sepanjang benua Tenglong, hanya setengah dari beberapa juta kilometer langsung menuju selatan, juga merupakan pintu masuk ke tanah api Domain Kebakaran Ekstrim yang penuh bahaya. Baik diameter dari Domain of Extreme Perils Domain of Chill dan Domain of Flame of Extreme Peril adalah setengah dari beberapa ratus juta kilometer. Ketika seseorang memberanikan diri lebih dalam, domain dingin dari domain dingin dan tanah api ekstrim dari risiko api juga akan menjadi lebih berbahaya, dan bahkan praktisi lepas yang biasa pun tidak akan berani untuk dengan santai masuk ke dalam. Tingkat bahaya sudah mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, tempat paling berbahaya di seluruh planet tidak ada di sana, melainkan di persimpangan antara Domain of Extreme Perils Domain of Chill dan Land of Extreme Perils Domain of Flame. Di persimpangan antara Domain of Extreme Perils Domain of Chill dan Domain of Flame of Extreme Perils Domain of Flame, ada jurang yang tak berdasar. Itu jurang tanpa dasar tanpa tanda-tanda kehidupan, dan itu dikenal sebagai jurang kematian. Di antara legenda tertua dari alam mortal, dikatakan bahwa di pusat Abyss of Death, para penyintas pasti akan mati. Sementara itu, menurut peta yang diberikan oleh Qin Yu, lokasi realem Ni yang berada tepat di pusat Abyss of Death. Tanah bahaya ekstrim, jurang kematian.
Kata Mengan dengan nada bingung. Jadi ini adalah lokasi realem Niyang. Abyss of Death misterius tanpa bisa dibandingkan. Menurut catatan yang ditemukan di alam mortal, sepertinya belum ada yang menemukan rahasia Abyss of Death ini. Zhong Jue juga mengangguk, dan berkata, tentu saja, tidak ada yang tahu misteriusnya Abyss of Death. Qin Yu dengan penasaran menatap Zhong Jue, dan bertanya, Senior Zhong, klan naga Tian-Tian dan kalian berdua sudah keberadaan yang tak terkalahkan di alam mortal, jangan bilang padaku bahwa kalian berdua tidak pernah mencoba menyelidiki Abyss of Death sekali saja. Zhong Jue sedikit terkejut sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan karena Fang Tian dan aku tidak memiliki kemampuan. Kami hanya sedikit malas. Malas. Seluruh wajah Mengan mengungkapkan bahwa ia merasa itu sulit dipercaya. Bahkan jika kalian berdua malas, jarak setengah dari miliaran kilometer tidak boleh dianggap jauh untuk Fang Tian dan kamu akan sangat mudah untuk tiba di sana dengan mengandalkan teleportasi. Zhong Jue tersenyum. Mengenai hal ini, Brother Mengan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jika setengah dari miliaran kilometer itu mirip dengan lingkungan laut astral yang kacau, maka Fang Tian dan aku bisa secara alami tiba di Abyss of Death dengan sangat mudah. Namun, tidak masalah jika kita berangkat dari tanah dingin Extreme of Domain of Chill, atau tanah api Extreme of Domain of Fire, akan sangat sulit untuk berpikir untuk tiba di Abyss of Death. Mata Zhong Jue sepertinya mengingat adegan itu. Tanah api Extreme Domain of Flame memiliki atmosfer yang dipenuhi dengan energi api flaming yang tak berujung. Domain of Extreme Peril's Domain of Chill memiliki atmosfer yang dipenuhi dengan ichi chill energi yang tiada habisnya. Tidak peduli dari arah mana, bahkan jika itu aku, itu juga tidak mungkin untuk tiba di jurang kematian tanpa menghabiskan setidaknya 1 tahun. Tahun. Qin Yu memiliki kejutan besar di tempat. Qin Yu masih sangat jelas kecepatan Zhong Jue. Bahkan jika Zhong Jue tidak menggunakan teleportasi, ia percaya bahwa Zhong Jue dapat menempuh jarak setengah miliaran kilometer dalam waktu sebulan. Kenapa dia membutuhkan waktu setahun, ya? Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi untuk saat ini. Anda semua akan tahu alasan mengapa saya mengucapkan kata-kata itu setelah kami berangkat. Biarkan saya memberitahu Anda semua, bahwa selama waktu ketika Fang Tian dan saya telah berangkat ke Abyss of Death dan maju hingga 95% dari perjalanan, kami berdua malah mundur di 5% terakhir. Salah satu alasannya adalah karena sesuatu telah terjadi di Chaotic Astral Sea. Alasan kedua, adalah karena kami berdua juga merasa lelah. Kata Zhong Jue tak berdaya. Qin Yu dan Mengan tidak terus bertanya lebih lanjut. Karena mereka akan mengerti begitu mereka tiba di tanah bahaya ekstrim, dan pihak lain juga tidak mau mengatakan lebih jauh, mengapa mereka masih menyelidiki lebih jauh ya. Qin Yu tersenyum, dan bertanya, Senior Zhong, ada 2 metode untuk tiba di Abyss of Death. Salah satu metode adalah untuk berangkat menuju benua Tenglong dan tiba di tanah api Domain Peril Extreme, kemudian melewati tanah api Domain Extreme Peril untuk mencapai jurang kematian. Metode kedua adalah berangkat ke utara dari benua Qianlong dan tiba di tanah dingin Domain Peril yang ekstrim, lalu melewati tanah dingin Domain Peril yang ekstrim yang kurang lebih sama dengan ukuran yang sama, juga mencapai Abyss of Death. Senior Zhong, karena Anda memiliki pengalaman, menurut Anda jalan mana yang harus kita ambil untuk melanjutkannya? Baik Qin Yu dan Mengan memandang Zhong Jue. Peta yang Kaisar Immortal Ni yang awalnya tinggalkan sangat sederhana. Dia hanya menggambar gambaran kasar planet ini, dan kemudian menunjukkan lokasi realem Niyang. Abyss of Death. Pada saat yang sama, apa yang digambarkan oleh peta realem Niyang dengan hati-hati adalah jalan setelah memasuki Abyss of Death. Dari luar, jalan untuk mencapai Abyss of Death itu sederhana. Namun, setelah memasuki Abyss of Death, menemukan realem Niyang bukan tugas yang sangat sulit yang hampir tidak mungkin dicapai tanpa peta. Zhong Jue mempertimbangkan sejenak, lalu berkata tugas kita yang paling penting saat ini adalah pertama-tama tiba di Abyss of Death. Menurut pengalaman saya, akan sedikit lebih baik untuk maju dari Land of Extreme Peril's Domain of Chill. Seperti kata pepatah, api meminjam kekuatannya dari angin, itulah sebabnya kesulitan tanah api Extreme Domain of Flame lebih besar. Api meminjam kekuatannya dari angin. Tanya Qin Yu. Kecuali, apa yang Senior Zhong maksudkan adalah ada kehadiran angin di tanah api Extreme Domain of Flame, dan angin yang sangat kencang saat itu.
Dari apa yang dipikirkan Qin Yu, Zhong Jue sama sekali tidak akan berpikiran angin yang normal. Zhong Jue mengangguk dan berkata, benar ada angin, dan kekuatan angin itu sangat luar biasa. Sebenarnya, angin-angin itu tidak hanya ditemukan di Tanah Api Extreme Domain of Flame, mereka juga ditemukan di Land of Extreme Perils Domain of Chill. Hanya saja ada potongan-potongan es di permukaan tanah dingin domain peril yang dingin, sehingga angin itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman di awal. Pada saat itu, baik Qin Yu dan Men Gan pasti tidak memperhatikan arti sebenarnya di balik apa yang dikatakan Zhong Jue mengenai angin itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman di awal. Ancaman angin itu hanya akan kecil pada awalnya, dan akan sulit untuk berbicara tentang kekuatan mereka nanti. Qin Yu memandang Men Gan. Kakak Men Gan, apa pendapatmu? Men Gan sejenak tertawa, dan berkata, tentu saja aku percaya kata-kata Zhong Jue. Saudara Qin Yu, menurutmu jalan mana yang harus kita pilih ya? Karena kalian berdua memiliki pendapat yang sama dan telah memilih domain dingin domain peril ekstreme, maka aku juga akan memilih domain dingin domain peril ekstreme. Kata Qin Yu dengan senyum tipis. Baik Men Gan dan Zhong Jue mengangguk. Untuk perjalanan itu, Qin Yu memiliki total 9 orang. Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, Zhong Jue, ubah ke batu, transform ke batu, Men Gan, Yu Liang, dan Kong Chao. Terdiri dari orang-orang yang datang dari 3 sisi. Sementara itu, ada cukup banyak orang untuk perjalanan partai lain. Mereka sebagian besar terdiri dari sisi Huayan dari Dewa, sisi Du Zongjun dari Setan, serta sisi Ao Feng dan Fang Tian dari Klan Naga. Orang-orang dari kedua pihak berangkat satu sebelum yang lain. Tidak ada banyak perbedaan waktu antara mereka berdua. Melalui penggunaan arai teleportasi kuno dari Pulau Ikan Salju, kelompok Qin Yu langsung tiba di Pulau Kayu Emas Laut Chaotic Astral. Mereka langsung menuju ke utara dan bergegas menuju benua Qianlong dengan kecepatan yang sangat cepat. Di udara di atas Pulau Kayu Emas, Qin Yu dan 8 orang lainnya berdiri tegak di tengah udara. Qin Yu, bahkan sampai sekarang, Anda masih tidak tahu cara teleport. Hai, kecepatan terbang ini benar-benar terlalu lambat. Biarkan saya membawa Fei Fei dan Anda bersama kemudian. Zhong Jue berkata sambil tersenyum, lalu pada saat yang sama mengulurkan tangannya dan meraih kedua lengan Qin Yu dan Hou Fei. Qin Yu juga tidak melawan. Dia tersenyum dan berkata, Fei Fei berada pada tahap Dacheng, sementara saya juga hanya pada tahap akhir Duci. Tidak tahu cara teleport adalah hal yang sangat normal. Hai, saudara Qin Yu, saya merasa aneh. Dari belakang Zhong Jue, Change Intostone bertanya. Bukannya aku memandang rendah dirimu, saudaraku. Hanya saja tingkat kultivasi Anda benar-benar sedikit rendah. Pedang immortal marsial Paman, dan Paman Lan milikmu, bagaimana mereka berdua bisa membiarkanmu datang sambil merasa yakin? Segera, satu persatu, Zhong Jue, Men Gan, serta orang-orang lainnya, semua memandang Qin Yu. Mereka juga merasa sangat aneh tentang pertanyaan itu selama ini. Meskipun Qin Yu sangat misterius, dia tidak bisa menyembunyikan kekurangan kekuatan bela dirinya yang rendah. Mengapa seni bela diri Qin Yu memungkinkan dia dan saudara-saudaranya untuk datang sambil merasa yakinnya? Sejujurnya, ini adalah ujian bagiku oleh Paman Lan. Qin Yu menjawab dengan jujur. Itu benar-benar kebenaran. Sebelum Paman Lan pergi, dia pasti memberitahu Qin Yu bahwa hanya dengan memasuki realm Ni yang dapat Qin Yu tahu tingkat budidaya bela dirinya sendiri, dan hanya kemudian dia bisa bertemu Li Er. Sementara itu, ketika Men Gan dan Zhong Jue mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, mereka masih berpikir bahwa itu hanya semacam tes oleh sekte Qin Yu. Itu benar-benar sekte yang misterius. Baik pria Gan dan Zhong Jue diam-diam berpikir dalam benak mereka. Baiklah, janganlah kita semua membuang waktu lagi dan berangkat lebih awal. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Segera, Zhong Jue sendiri, membawa serta Qin Yu dan Hou Fei sementara Men Gan membawa Hei Yu. Semuanya langsung melakukan teleportasi, dan melanjutkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah beberapa kedipan mata, Qin Yu dan yang lainnya telah melintasi benua Qianlong, dan tiba di sisi utara misterius benua Qianlong. Ada 1/2 juta kilometer lautan di sisi utara benua Qianlong. Bagi 1/2 juta kilometer lautan itu, semakin jauh ia pergi ke utara, semakin dingin suhunya.
Di akhir setengah juta kilometer samudera, ada tanah tanpa batas domain dingin chill yang tak terbatas. Seluruh tanah terdiri dari es, dan berbagai bangunan bertingkat tinggi juga dibentuk dari potongan-potongan es. Pesta 9 orang Qin Yu mendarat di permukaan es tanpa batas. Tetap saja, suhunya sangat rendah, bisik Hou Fei di mulutnya. Zeze, angin ini juga cukup kuat. Jika ini adalah benua Qianlong, bahkan pohon besar juga akan ditumbangkan. Relain, Zeze diterjemahkan menjadi Zeze, dan itu adalah suara yang dibuat dengan mengklik lidah. Mereka telah memasuki dunia es dingin. Bahkan lebih, mereka telah melangkah ke tanah dingin domain peril yang ekstrim. Tanah dingin yang ekstrim, domain of chill adalah dunia es. Pada saat yang sama, angin dari domain of chill dingin sangat kuat. Meskipun Qin Yu dan orang-orang lain pada titik waktu itu hanya di pinggiran tanah dingin domain of chill dingin, kekuatan angin itu sudah pada tahap yang menakutkan. Angin ini masih sangat lemah. Mereka tidak akan mempengaruhi teleportasi kita. Zhong Jue tersenyum dan berkata, namun, semakin jauh kita menuju utara, kekuatan angin ini juga akan semakin kuat sementara volumenya menjadi lebih kecil. Kekuatan serangan mereka akan menjadi lebih tajam, dan angin yang dihasilkan mungkin akan menjadi seperti pisau. Setelah kami melanjutkan 0,5 miliar kilometer, saya memperkirakan bahwa kita semua tidak bisa lagi teleport. Ini karena pada titik waktu itu, angin akan menyebabkan ruang masuk ke keadaan tidak stabil. Qin Yu dan yang lainnya mengerti dengan jelas. Tidak heran, angin yang menjengkelkan pada titik waktu itu adalah yang paling lemah. Kenapa peduli sebanyak itu? Jangan bilang bahwa kita akan terhalang oleh angin belaka berangkat, berhentilah membuang-buang waktu. Mengan meraih tangan Heiyu, lalu melakukan teleportasi dan melanjutkan. Zhong Jue juga meraih masing-masing tangan Qin Yu dan Hou Fei dan melakukan teleportasi. Yu Liang, Kong Chao, Chang'e Intostone, dan Transform Intostone juga melakukan teleportasi ajaib satu persatu. Kecepatan teleportasi jelas dan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, semua orang sudah bisa merasakan ancaman angin. Jelas bahwa mereka semua berjalan hampir 0,5 miliar kilometer. Zhong Jue mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa terus teleport di depan. Ancaman dari angin saat ini sudah sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa setelah kita melanjutkan untuk 5 juta kilometer lagi, angin di sana akan cukup untuk membuat ruang angkasa bergetar. Semua orang mengangguk. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang berani bermain pahlawan. Melakukan teleportasi dalam ruang yang tidak stabil sama dengan bunuh diri. Tepatnya, 9 orang mulai terbang ke utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak baik. Chang'e Intostone berteriak kaget, Brother Zhong, sepertinya kita tidak bisa mengisi energi kita di tempat ini. Saya tidak memperhatikan ini ketika kami teleporting sebelumnya, tapi saya bisa merasakannya dengan sangat jelas sekarang. Mengan, Qin Yu, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Sudah jelas bahwa pada titik waktu itu, mereka juga telah menemukan sifat khusus dari tanah dingin domain peril yang ekstrim. Tidak ada bahkan sedikit pun energi spiritual dari surga dan bumi di seluruh tanah domain peril yang ekstrim. Dari chill, yang hanya ada di sana adalah energi dingin es mistis. Energi dingin es mistis hanya dapat diserap oleh orang-orang yang berlatih teknik bela diri khusus. Orang yang khas sama sekali tidak dapat menyerapnya. Ambil contoh Qin Yu. Teknik Stellar Transformations-nya sangat istimewa, tetapi sebaliknya milik sisi panas ekstrim, di sisi ekstrim yang dia benar-benar tidak dapat menyerap energi dingin es mistis. Pengendali hutan belantara, Yu Liang, juga mengerutkan kening. Dewaku, kita hanya akan mengkonsumsi energi dalam tubuh kita di Domain of Chill Pearls Domain of Chill ini, dan sebaliknya tidak ada cara untuk mengisi mereka. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bela diri kita ketika kita berangkat dari Pulau Goldenwood, jika ini terus berlanjut, kekuatan bela diri kita hanya akan terus menjadi lebih lemah. Jika tidak ada metode untuk mengisi energi di dalam tubuh mereka, bahkan jika itu adalah immortal emas tingkat pertama tunggal, bersama dengan konsumsi kekuatan bela diri, kemampuannya mungkin dapat diturunkan lebih dari setengah. Yu Liang, Kong Chao, berapa banyak eliksir spiritual yang mampu mengisi kembali energi di dalam tubuhmu yang kalian berdua bawa? Tanya Mengan. Yu Liang membungkuk dan menjawab, Dewaku, jumlah eliksir spiritual yang dibawa bawahan ini, sudah cukup bagi bawahan ini untuk terus melanjutkan dengan kecepatan ini selama 1 tahun.
Kong Chao juga menjawab, meskipun bawahan ini tidak membawa sebanyak mungkin eliksir spiritual seperti Tuan Yu Liang, itu juga cukup untuk konsumsi selama 6 hingga 7 bulan. Jumlah energi yang dikonsumsi untuk terbang sedikit, tetapi tidak peduli seberapa sedikit, itu juga energi. Mereka sebelumnya dapat mengisi kembali energi mereka dengan menyerap dari lingkungan di luar, sementara pada saat itu, mereka malah tidak bisa melakukan itu. Mereka mungkin dapat mengatasi jumlah energi yang dikonsumsi untuk penerbangan sehari, atau bahkan 2 hari, tetapi bagaimana dengan 7 hari ya 30 hari 100 hari atau mungkin lebih. Semakin lama waktunya, akan semakin mengerikan. Zhong Jue tersenyum tipis. Dia sudah menduga itu akan terjadi sebelum mereka berangkat. Selain itu, ia memiliki pengalaman sebelumnya melakukan perjalanan di sepanjang Land of Extreme Peril. Dalam cincin spasial Zhong Jue, ada lebih dari cukup eliksir spiritual serta batu roh elemental yang bisa mengisi kembali kekuatan bela diri. Yu Liang, Kong Chao, ini adalah 2 potong batu roh elemental kelas tinggi. Anda masing-masing dapat memiliki 1. Saya percaya itu akan cukup bagi Anda berdua untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama. Mengan masih diam-diam khawatir, dan memberi masing-masing bawahannya sepotong batu roh elemental kelas tinggi. Qin Yu dan 2 saudaranya bukannya tidak khawatir sedikit pun. Mengingat eliksir alami kelahiran kembali Qin Yu, apakah mereka masih takut melelahkan kekuatan bela diri mereka? Senior Zhong, kalian semua juga harus siap, kan Memem? Kalau begitu mari kita berangkat. Pesta Qin Yu sekali lagi bergerak maju. Saat itu, ke-9 dari mereka hanya mengandalkan penerbangan. Kecepatan terbang 9 orang itu sangat cepat, di antaranya kecepatan Qin Yu dan Hou Fei jatuh sedikit di belakang yang lain. Namun, orang-orang lain tidak terlalu cemas, itulah mengapa kecepatan keseluruhan malah menjadi sedikit lebih lambat. Sama seperti itu, mereka terbang selama 3 bulan penuh. Setiap hari, jarak kemajuan mereka memendek, dan dari 50 juta kilometer itu telah turun menjadi setengah dari beberapa puluh juta kilometer. Ketika semua orang terus maju, mereka dipaksa untuk mulai menurunkan kecepatan mereka. Setelah 3 bulan, 9 dari mereka juga tidak lagi jauh dari jurang maut. Kakak, berapa banyak lagi waktu yang Anda katakan akan kami butuhkan untuk mencapai jurang kematian? Hou Fei berkata pada Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum tipis. Saya tidak jelas. Namun, saya khawatir kita sekarang tidak jauh dari jurang maut. Jika kami ingin melanjutkan dengan kecepatan saat ini, saya memperkirakan bahwa kami akan dapat tiba dalam beberapa hari. Qin Yu dan Hou Fei milik 2 orang terakhir dari kelompok 9, dan mereka berdua mengobrol santai. Cermat. Suara yang seperti deru petir bergema di sekitar, dan semua orang segera berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa Zhong Jue berteriak? Qin Yu dan Hou Fei juga berhenti, dan ragu-ragu menatap ke depan. Zhong Jue, yang berada di depan, memiliki ekspresi yang cukup serius di wajahnya. Semua orang, jika harapan saya tidak salah, kita sekarang harus lebih atau kurang dari 50 juta kilometer jauhnya dari Abyss of Death. Namun, bentangan jarak terakhir ini juga yang paling sulit untuk diatasi. Ketika Fang Tian dan saya sebelumnya menempuh jarak 95% dari jarak, kami berada pada rentangan jarak terakhir ini. Zhong Jue melihat ke langit yang jauh, dan ekspresi wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Kalian semua dengan hati-hati melihat ruang di depan kami. Hindari mereka dengan segala cara, dan jangan terburu-buru masuk. Ketika semua orang yang hadir mendengar kata-kata serius Zhong Jue, tidak ada yang berani ceroboh lagi. Setiap orang dengan cermat mengamati jalan di depan. Ketika semua orang mengambil pandangan pertama mereka, pemandangan di depan mereka hening. Ketika mereka melihat lagi dengan cermat. Di depan, mereka hanya bisa melihat kerlipan singkat keretakan spasial, masing-masing dengan panjang mendekati ketinggian seseorang, dengan lebar sehalus ukuran jari yang kasar. Namun, segera, semuanya kembali normal. Jika mereka tidak memperhatikan dengan ama, mereka pasti tidak akan melihat celah spasial yang bagus itu. Namun, tidak satu pun dari orang-orang yang hadir berani memandang remeh celah spasial yang bagus itu. Tidak peduli seberapa baik, mereka masih retak spasial. Jika mereka tidak hati-hati, akan sangat mungkin bagi mereka untuk membuang nyawa mereka. Angin yang semula buas telah mengembun menjadi kondisi ekstrim seperti itu, dan seperti pisau. Kekuatan mereka sangat kuat, sehingga mereka bahkan dapat memotong celah terbuka di beberapa ruang.
Untuk jarak akhir ini kurang lebih 50 juta kilometer, di mana-mana termasuk wilayah kekacauan ruang. Tidak masalah apakah itu kesadaran setan, atau kesadaran setan, dan sebagainya, tidak ada yang bisa digunakan secara normal. Di sini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk semuanya. Setiap orang perlu berhati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati. Setelah Anda bersentuhan dengan celah spasial, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Zhong Jue berkata dengan serius. Mereka belum tiba di alam Niyang, atau bahkan mereka tiba di Abyss of Death, tetapi hanya jarak terakhir dari tanah domain Extreme Perils Domain of Chill yang telah membuat semua orang yang hadir gemetar diam-diam karena terkejut. Jika seseorang tidak melihat celah spasial muncul di sampingnya, diperkirakan bahwa orang miskin akan ditelan, dan jiwanya tersebar ke ketiadaan. Orang itu mungkin orang lain, dan bisa juga diri mereka sendiri. Ketika mereka semua melihat bila angin memotong jalan di depan mereka seperti pisau, bersama dengan keretakan spasial yang sesekali muncul, tidak ada orang dalam kelompok orang itu yang berani menurunkan penjagaan mereka. Termasuk Qin Yu. Bila angin yang mengalir dengan cepat ditembakkan ke arah Qin Yu dan sekelompok orang. Segera. Semua 9 orang yang hadir secara individual melakukan berbagai metode mereka sendiri, dan bahkan tidak seorang pun berani mengambil bila angin seperti benang itu dengan ringan. Itu karena mereka semua telah melihat bagaimana bila angin semacam itu bahkan dapat memotong ruang terbuka. Ada suara renyah, mirip dengan cara pisau tajam membelah balok kayu. Darah segar berceceran di mana-mana. Saudara kedua. Transform Intostone memandang khawatir pada adik lelakinya, Chang'e Intostone. Kecepatan bila angin itu terlalu cepat. Bahkan ketika semua orang mengelak, Chang'e Intostone masih dipukul karena dia lebih dekat ke pisau angin itu, dan lebih dari setengah lengan kanannya telah terputus. Ubah ke batu sesaat mengernyit. Tidak banyak, hanya saja aku perlu mengeluarkan cukup banyak energi untuk merakit tubuhku. Sebagai demon yang longgar, selama Yuanying tidak dihancurkan, tubuh fisik itu secara alami dapat disusun kembali. Hanya dengan merakit tubuh fisik saja akan membutuhkan energi yang sangat besar. Ganti batu, jangan merakit lengan kananmu untuk sementara waktu. Lagi pula, akan lebih baik untuk memiliki tubuh yang lebih kecil di tempat ini. Zhong Jue bersuara. Senior Zhong, Anda lebih akrab daripada saya tentang tempat ini. Akan lebih baik jika Anda memimpin semua orang untuk perjalanan kami ke depan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena Qin Yu memiliki peta, serta metode untuk membawa semua orang ke alam Niyang, dia adalah orang yang memberikan perintah di sepanjang perjalanan. Zhong Jue tidak menolak. Semua orang, kekuatan bila angin ini terdiri dari yang kuat dan yang lemah. Misalnya, ketika dua bila angin bertemu, ada kemungkinan bahwa bila tersebut dapat membentuk bila angin yang kuat. Bila angin yang lemah tidak mampu memotong ruang terbuka, tetapi sebaliknya, bila angin yang kuat bisa. Itu sebabnya semua orang tidak bisa gegabah. Zhong Jue menceritakan pengalamannya sebelumnya. Juga, bahkan untuk bila angin yang tidak mampu memotong ruang terbuka, kekuatan serangan mereka juga tidak jauh dari memotong ruang terbuka. Itu sebabnya, yang terbaik adalah agar semua orang tidak bersentuhan dengan bila angin. Tentu saja, tinggal sangat jauh dari celah spasial itu. Untungnya, celah spasial ini semuanya sangat kecil, itulah sebabnya jari-jarinya menelan juga sangat kecil dan lemah. Kecuali jika Anda bersentuhan dengan retakan spasial tersebut, kemampuan melahap retakan spasial itu seharusnya masih tidak dapat menelan Anda semua. Zhong Jue tersenyum sambil merangkum beberapa pengalaman masa lalunya dengan mengatakannya. Orang-orang yang hadir berusaha mengingat informasi itu. Untuk meringkas semuanya, jangan menyentuh bila angin. Demikian pula, juga menghindari menyentuh celah spasial. Setelah Anda melakukan kontak untuk bila angin, Anda mungkin mematahkan lengan atau kehilangan kaki. Namun, untuk keretakan spasial, Anda pasti akan mati tanpa keraguan. Kata Zhong Jue sambil tersenyum tipis. Qin Yu, Hou Fei, dan yang lainnya mulai tersenyum. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud Zhong Jue. Bila angin dan celah spasial keduanya berbahaya, sedangkan celah spasial adalah yang paling berbahaya dari kedua jenis itu. Bersentuhan dengan keretakan spasial akan berarti kematian. Jika ada jarak yang jauh dari celah spasial itu, maka kemampuan lemah dari celah spasial kecil itu juga tidak akan cukup untuk melahap orang-orang yang hadir. Bagus, sekarang mari kita semua berangkat.
Namun, setiap orang perlu mengingat bahwa kita masing-masing dan setiap orang hanya harus mengandalkan diri kita sendiri. Itu karena, dalam lingkungan seperti ini, jika Anda kehilangan konsentrasi dan peduli pada orang lain, sangat mungkin bahwa Anda, diri Anda sendiri, juga akan selesai, seru Zhong Jue. Segera kelompok 9 orang itu mulai berangkat. Seperti yang mereka duga, kecepatan kemajuan mereka sangat lambat. Bagi pria fana, kecepatan 9 orang itu bisa dikatakan sangat cepat, tetapi di mata 9 orang itu, kecepatan kemajuan pada titik waktu itu benar-benar terlalu lambat. Mereka hanya bisa maju sekitar 50.000 kilometer dalam sehari. Pada titik waktu itu, bahkan Qin Yu, yang telah mencapai tahap Dacheng, hanya bisa memperlambat kecepatannya lebih dari 100 kali. Jika itu dalam keadaan normal, dia akan mengendalikan pedang abadi kelas menengahnya dan mengendarainya, dengan mudah melintasi lebih dari 5 juta kilometer dalam sehari. Alasan utamanya adalah berhati-hati, dan bahkan lebih hati-hati. Bahkan seorang pun tidak berani sedikit lalai. Lagi pula angin itu tidak memiliki bentuk atau warna apapun, dan ada kalanya muncul dengan cara yang aneh. Selain itu, ada juga saat-saat di mana dua bilah angin jelas tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi malah bertemu dan menyatu menjadi satu bilah yang memiliki kekuatan mengerikan, bahkan merobek ruang terbuka. Singkatnya, tidak ada yang bisa membiarkan penjagaan mereka turun setiap saat. Saya akhirnya mengerti mengapa Fang Tian dan Zhong Jue awalnya tidak bertahan sampai sekarang. Qin Yu secara mental tersenyum pahit. Memiliki tingkat konsentrasi mental yang tinggi sepanjang waktu, bahkan untuk satu hari pikiran juga akan menjadi sangat lelah. Sementara itu, kita semua sebaliknya akan diminta untuk mempertahankan negara ini selama 3 tahun penuh. Tidak baik. Baru saja terganggu mental, pisau angin meluncur di satu sisi perut Qin Yu, dan luka yang panjangnya 3 inci muncul. Namun, elemental life force dalam tubuh Qin Yu dengan cepat mengembalikan segalanya menjadi seperti dulu. Seketika Qin Yu tidak berani membiarkan pikirannya menjadi liar lagi, dan sebaliknya memusatkan seluruh perhatiannya untuk bergerak maju. Ketika praktisi Xiu Zhen pergi ke balik pintu tertutup, meskipun durasinya lama, pada kenyataannya, praktisi sendiri merasa bahwa waktu yang dihabiskan pendek. Itu sebabnya mereka tidak memiliki perasaan lelah. Namun, untuk Qin Yu dan yang lainnya yang, pada titik waktu itu, harus menderita dan dengan khawatir mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi selama 3 tahun, itu jauh lebih melelahkan dibandingkan berada di balik pintu tertutup selama 30.000 tahun, atau bahkan 300.000 tahun. Hari-hari berlalu, satu demi satu, tetapi hari-hari yang panjang dan sulit masih belum berakhir. Dalam satu hari, mereka menempuh 50.000 kilometer. Perjalanan sekitar 50 juta kilometer setidaknya membutuhkan 3 tahun. Sementara itu, pada titik waktu itu, Qin Yu dan kelompoknya hanya menghabiskan waktu 1 tahun. Di antara partai Qin Yu yang terdiri dari 9 orang, ada perbedaan yang sangat besar antara kondisi mereka. Jika dikatakan kondisi siapa yang terbaik, itu pasti Qin Yu. Tidak masalah apakah itu Men Gan atau Zhong Jue, atau bahkan orang lain, semua orang menemukan itu sangat aneh. Menurut alasannya, untuk terus mempertahankan kondisi konsentrasi tinggi itu, dan terus-menerus melayang-layang antara hidup dan mati selama 1 tahun penuh, itu hanya akan membuat pikiran turun ke tingkat yang menakutkan. Namun, seluruh orang Qin Yu bukannya dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum ia telah melangkah ke tanah dingin domain peril yang ekstrim. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Qin Yu tahu. Dalam waktu singkat 1 tahun, Qin Yu tahu seberapa banyak terus mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi telah membantu dalam kultivasinya sendiri. Di bulan pertama, Qin Yu dapat sepenuhnya mengendalikan sekitar 40% dari energi spiritual dalam kesadaran pikirannya. Setelah bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kontrol Qin Yu atas energi spiritual dalam kesadaran pikirannya menjadi lebih kuat. Saat ini, pada titik waktu itu, Qin Yu telah benar-benar, sepenuhnya menguasai energi spiritual. Mengenai budidaya jiwanya, pada saat Qin Yu benar-benar mendapatkan kendali energi spiritual, jiwanya telah langsung menembus tahap Dacheng dan mencapai tingkat domain baru. Sementara itu, Qin Yu juga menemukan satu titik. Ketika tingkat domain jiwanya mencapai tingkat domain baru, semua energi spiritual sepenuhnya terakumulasi ke dalam jiwanya dan berubah menjadi tubuh fisik. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, persentase inti matahari yang menempati planet ini juga tumbuh dengan cepat.
Jika terus seperti ini, aku memperkirakan bahwa aku akan benar-benar tiba di panggung stelar dalam setahun. Qin Yu diam-diam sangat bersemangat. Setiap kali konsentrasinya telah habis ke puncaknya, air mata meteorik kemudian akan sepenuhnya mengembalikan Qin Yu ke kondisi puncaknya. Karena setiap siklus kelelahan diikuti oleh pemulihan berlanjut, tingkat kendali Qin Yu atas energi spiritualnya melonjak dengan cepat. Karena air mata meteorik, dalam sepanjang tahun itu, tidak hanya Qin Yu tidak pernah mengalami kelelahan ekstrim, konsentrasinya malah menjadi lebih baik. Hanya saja, orang luar sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Di dalam dunia es dingin yang sunyi itu, kelompok 9 orang terus maju dengan kecepatan yang ekstrim. Itu hanya tampak damai di permukaan dunia es dingin itu, dan pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bila angin memotong jalan mereka. Kadang-kadang, beberapa keretakan spasial juga akan muncul. Metode maju untuk partai 9 orang itu juga sangat berbeda. Jika dikatakan metode yang paling elegan dan paling santai, itu adalah Zhong Jue dan juga He Yu. Zhong Jue dan He Yu seperti kucing, bergoyang dengan mudah. Kapanpun bila angin merosot ke arah mereka, kedua kucing itu akan meluncur bersama angin dan dengan mudah menghindari bila angin itu. Gerakan yang sama persis. Metode penghindaran Zhong Jue dan He Yu benar-benar identik. Itu membuat semua orang tidak bisa tidak menebak pada apa sebenarnya hubungan antara He Yu dan Zhong Jue itu. Itu pernah membuat Mengan bertanya pada Zhong Jue, apakah dia tahu bentuk asli He Yu, yang mana Zhong Jue juga menjawab bahwa dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang pasti tidak mungkin salah, adalah bahwa He Yu adalah binatang dewa avian. Tentu saja. Juga tidak bisa dikatakan bahwa hanya dari gerakan Zhong Jue dan He Yu mereka tidak memiliki bahaya. Mereka hanya bisa dengan mudah menghindari bila angin, dan harus berhati-hati terhadap keretakan spasial. Itu karena, setiap kali bila angin merosot ke arah mereka, gerakan tubuh mereka dapat memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari serangan. Namun, retakan spasial malah mengandung gaya penyerap, dan sebaliknya akan menyedot Zhong Jue dan He Yu ke arah mereka. Itulah sebabnya Zhong Jue dan He Yu juga harus berhati-hati setiap saat. Setiap kali mereka merasakan kekuatan menyerap, Zhong Jue dan He Yu akan segera berhenti menggunakan gerakan tubuh seperti catkin dan menghindar. Namun, dibandingkan dengan orang lain, Zhong Jue dan He Yu dapat dianggap sebagai yang paling santai. Yang kedua setelah Zhong Jue dan He Yu, adalah Yu Liang. Yu Liang sebenarnya telah berubah menjadi bentuk aslinya, seekor tikus kecil yang tidak jelas. The Divine Beast legendaris kelas tinggi, tikus surgawi tingkat kelincahan tikus surgawi telah mencapai tahap yang mengejutkan. Sebelum dia menghadapi bahaya, Yu Liang bisa menggunakan fleksibilitas ekstrimnya untuk menghindar. Teknik tubuh, Heavenly Escape itu memang sangat mengejutkan. Sementara itu, Kong Chao, serta Mengan, datang setelah Yu Liang. Bentuk sejati Kong Chao adalah bentuk ular berkepala 9. Dia benar-benar telah berubah menjadi manusia setengah, penampilan setengah ular, dan semua 9 kepala ular mengamati setiap arah. Kong Chao dapat menemukan bahaya dari segala arah. Mengan sebaliknya. Meskipun dia hanya memiliki sepasang mata, sepasang murid ungu itu malah bisa melihat banyak bahaya awal. Hanya Mengan dan Kong Chao yang harus memusatkan konsentrasi mereka setiap saat, yang sangat melelahkan. Setelah Kong Chao dan Mengan, adalah Hou Fei. Ada air mengalir yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar tubuh Hou Fei. Setiap kali bahaya mendekati area yang memiliki air yang mengalir itu tersebar di seluruh mereka, Hou Fei akan menemukannya selangkah lebih maju. Pada saat yang sama, sepasang mata berapi-api itu juga memperhatikan segala sesuatu setiap saat. Kera air bermata api, Hou Fei, meskipun pertama ia memiliki aliran air yang menyebar di sekitarnya, dan kedua, memiliki sepasang mata berapi untuk diamati, kemampuannya lebih lemah. Daerah yang diliputi oleh air yang mengalir tidak begitu luas, jadi bahkan jika Hou Fei bisa merasakan bila angin, waktu yang harus dia bereaksi terlalu sedikit. Itu sebabnya, Hou Fei harus peringkat setelah Mengan dan Kong Chao. Meskipun He Yu memiliki kekuatan bela diri yang sama lemahnya, teknik tubuh catkin hanya hanyut bersama angin, dan tidak menuntut tingkat kekuatan bela diri yang tinggi. Orang-orang peringkat terakhir adalah Chang'e Intostone, Transform Intostone, dan Qin Yu. Itu karena tubuh ketiga orang itu selalu berdarah. Ketika peringkat menurut seberapa santai mereka, pertama adalah Zhong Jue dan He Yu.
Kedua, Yu Liang. Ketiga, Kong Chao dan Men Gan. Keempat, Hou Fei. Kelima, transform ke batu, ubah ke batu, serta Qin Yu. Mengapa tubuh Qin Yu dan dua orang lainnya selalu berdarah ya? Itu karena ketiga orang itu terus-menerus terluka oleh bilah angin. Meskipun orang lain nyaris terluka, mereka setidaknya tidak menderita cedera. Bentuk sebenarnya dari Transform into Stone dan Change into Stone adalah Petrification Beast. Meskipun mereka juga memiliki beberapa keterampilan khusus, mereka bukannya tidak memiliki metode khusus untuk menghindari bilah angin berbahaya itu, dan secara alami menderita kerugian. Namun, mereka malah mengandalkan kecepatan reaksi mereka sedikit lebih cepat karena kekuatan bela diri mereka yang tinggi untuk menjaga kehidupan kecil mereka. Bagaimana dengan Qin Yu ya? Sebenarnya, di antara 9 orang itu, dalam hal kehadiran selama momen itu, Qin Yu paling terpesona. Itu karena Qin Yu menampilkan Stellar Field. Pada saat itu, energi dalam tubuh Qin Yu adalah energi dari True Flame of the Sun. Di dalam dunia es dingin itu, Qin Yu benar-benar membentuk wilayah yang mirip dengan awan bintang besar bersamanya di pusat Stellar Field. Karena, pada titik waktu itu, energi stellar adalah warna emas menyala, seluruh orang Qin Yu mirip dengan dewa perang bermandikan cahaya keemasan. Hanya saja, tubuh dewa perang itu selalu berdarah. Ketika Stellar Field dilakukan, Qin Yu mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam wilayahnya. Qin Yu bisa memastikan terlebih dahulu jika ada serangan yang datang dari bilah angin, atau jika celah spasial terbentuk. Fungsi dari Stellar Field itu, kurang lebih mirip dengan air yang mengalir Hou Fei yang menyebar di sekitar daerah sekitarnya. Namun, Stellar Field hanya bisa sebesar itu, dan kecepatan bilah angin itu terlalu cepat, sehingga Qin Yu sering tidak bisa mengelak pada waktunya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan di area vital. Itu sebabnya Qin Yu sering dibuat berdarah. Namun, dalam sekejap mata, luka Qin Yu akan hilang. Meskipun tubuhku mungkin terlihat berlumuran darah segar, pada kenyataannya tidak ada goresan pun. Qin Yu diam-diam tidak berdaya. Melihat penampilan fisikku, aku mungkin terlihat dalam kondisi yang mengerikan. Sebenarnya, saya harus menjadi orang yang paling santai. Siapa yang paling santai? Kebenaran situasi, benar-benar Qin Yu. Qin Yu, dirinya sendiri, sangat jelas. Stellar Field miliknya dapat menemukan beberapa bahaya. Selain itu, dia juga tidak perlu mati-matian menghindar seperti yang lain, dan hanya perlu menghindari terkena di area vitalnya. Adapun hanya menghindari tertabrak di area vital, mengingat kecepatan Qin Yu, itu masih bisa dilakukan. Sebenarnya, Qin Yu berpikir untuk menghindari seluruh tubuhnya terkena, tapi itu sedikit sulit mengingat kemampuannya. Namun, bahkan jika dia terluka oleh bilah angin elemental life force dalam tubuh Qin Yu juga akan memulihkan tubuhnya secara instan. Bahkan pada saat itu, kondisi Qin Yu tetap di puncak, dan tidak lelah dibandingkan dengan yang lain. Hanya karena realem Ni yang tidak ada yang menyerah. Kekuatan bilah angin itu meningkat ketika semua orang semakin dekat ke Abyss of Death, dan frekuensi penampilan keretakan spasial juga meningkat. Sementara itu, jumlah orang yang memiliki darah segar di tubuh mereka tidak lagi hanya ubah ke batu, transform ke batu, dan Qin Yu. Pada saat itu, Qin Yu dan yang lainnya sama sekali tidak sadar. Mereka bukan hanya satu-satunya orang yang menjalani hukuman di tempat itu. Orang-orang di sisi klan naga, setan lepas dan dewa lepas juga menderita pelecehan serupa. Itu karena Fang Tian memiliki pengalaman, itulah sebabnya mereka semua tahu bahwa tanah api ekstrim bahaya ekstrim bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan domain dingin rawan tanah dingin ekstreme. Itu sebabnya mereka juga memilih tempat itu. Karena tanggal yang telah ditetapkan kedua belah pihak tidak jauh dari satu sama lain, kecepatan kemajuan mereka juga dekat. Itulah mengapa orang-orang dari kedua belah pihak benar-benar hanya setengah dari beberapa puluh ribu kilometer untuk saling bertemu. Namun, kedua kelompok orang itu sebenarnya tidak bersentuhan satu sama lain selama ini. Itu masih sangat aneh. Selanjutnya, terus maju. Tidak ada seorang pun dalam kelompok 9 orang yang berbicara. Mereka semua memusatkan perhatian dan bergerak maju. Kepadatan bilah angin di tengah langit jelas telah meningkat pesat, sehingga bahkan Zhong Jue dan Hei Yu juga tidak lagi santai. Sementara itu, murid ungu Men Gan sebaliknya dengan hati-hati mengamati setiap arah. Tiba-tiba,
Sinar ungu cahaya yang dipancarkan oleh murid Mengan meningkat intensitasnya, dan langsung melesat ke kejauhan pada jarak beberapa puluh kaki. Sementara itu, ke arah itu, ada sekelompok siluet samar yang tampaknya juga mengalami kesulitan bergerak maju. Du Zongjun. Mengan tiba-tiba berteriak keras. Teriakan nyaring yang keluar dari biru tidak hanya mengejutkan Qin Yu dan yang lainnya, bahkan Ao Feng, Huayan, dan orang-orang lain di kelompok lain yang jauh juga mendapat kejutan. Ini Mengan Du Zongjun menoleh ke belakang untuk melihat dan ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Mengapa mereka datang? Huayan, Ao Feng, dan orang-orang lain semua memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Lady Lian Yue, yang konsentrasinya terganggu, sebenarnya menyentuh celah spasial yang tiba-tiba muncul. Jeritan mengental darah hanya bisa terdengar, dan Lady Lian Yue sebenarnya, sepenuhnya ditelan oleh celah spasial. Hanya dari satu teriakan saja. Lebih dari separuh orang yang hadir terluka karena konsentrasinya terganggu. Sementara itu, karena teriakan keras itu, pesta Ao Feng juga kehilangan orang pertama mereka. Du Zongjun, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Mengan sangat marah. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya, dan baju perang berwarna ungu muncul di sekujur tubuhnya, yang memancarkan cahaya ungu yang tajam. Kehadiran yang kuat itu tampaknya mengejutkan bahkan ruang di sekitarnya. Semua 9 orang yang hadir secara individual melakukan berbagai metode mereka sendiri, dan bahkan tidak seorang pun berani mengambil bila angin seperti benang itu dengan ringan. Itu karena mereka semua telah melihat bagaimana bila angin semacam itu bahkan dapat memotong ruang terbuka. Ada suara renyah, mirip dengan cara pisau tajam membelah balok kayu. Darah segar berceceran di mana-mana. Saudara kedua. Transform Intostone memandang khawatir pada adik lelakinya, Change Intostone. Kecepatan bila angin itu terlalu cepat. Bahkan ketika semua orang mengelak, Change Intostone masih dipukul karena dia lebih dekat ke pisau angin itu, dan lebih dari setengah lengan kanannya telah terputus. Ubah ke batu sesaat mengernyit. Tidak banyak, hanya saja aku perlu mengeluarkan cukup banyak energi untuk merakit tubuhku. Sebagai demon yang longgar, selama Yuanying tidak dihancurkan, tubuh fisik itu secara alami dapat disusun kembali. Hanya dengan merakit tubuh fisik saja akan membutuhkan energi yang sangat besar. Ganti batu, jangan merakit lengan kananmu untuk sementara waktu. Lagi pula, akan lebih baik untuk memiliki tubuh yang lebih kecil di tempat ini. Zong Jue bersuara. Senior Zong, Anda lebih akrab daripada saya tentang tempat ini. Akan lebih baik jika Anda memimpin semua orang untuk perjalanan kami ke depan, kata Qin Yu sambil tersenyum. Karena Qin Yu memiliki peta, serta metode untuk membawa semua orang ke alam Niyang, dia adalah orang yang memberikan perintah di sepanjang perjalanan. Zong Jue tidak menolak. Semua orang, kekuatan bila angin ini terdiri dari yang kuat dan yang lemah. Misalnya, ketika dua bila angin bertemu, ada kemungkinan bahwa bila tersebut dapat membentuk bila angin yang kuat. Bila angin yang lemah tidak mampu memotong ruang terbuka, tetapi sebaliknya, bila angin yang kuat bisa. Itu sebabnya semua orang tidak bisa gegabah. Zong Jue menceritakan pengalamannya sebelumnya. Juga, bahkan untuk bila angin yang tidak mampu memotong ruang terbuka, kekuatan serangan mereka juga tidak jauh dari memotong ruang terbuka. Itu sebabnya, yang terbaik adalah agar semua orang tidak bersentuhan dengan bila angin. Tentu saja, tinggal sangat jauh dari celah spasial itu. Untungnya, celah spasial ini semuanya sangat kecil, itulah sebabnya jari-jarinya menelan juga sangat kecil dan lemah. Kecuali jika Anda bersentuhan dengan retakan spasial tersebut, kemampuan melahap retakan spasial itu seharusnya masih tidak dapat menelan Anda semua. Zong Jue tersenyum sambil merangkum beberapa pengalaman masa lalunya dengan mengatakannya. Orang-orang yang hadir berusaha mengingat informasi itu. Untuk meringkas semuanya, jangan menyentuh bila angin. Demikian pula, juga menghindari menyentuh celah spasial. Setelah Anda melakukan kontak untuk bila angin, Anda mungkin mematahkan lengan atau kehilangan kaki. Namun, untuk keretakan spasial, Anda pasti akan mati tanpa keraguan. Kata Zong Jue sambil tersenyum tipis. Qin Yu, Hou Fei, dan yang lainnya mulai tersenyum. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud Zong Jue. Bila angin dan celah spasial keduanya berbahaya, sedangkan celah spasial adalah yang paling berbahaya dari kedua jenis itu. Bersentuhan dengan keretakan spasial akan berarti kematian.
Jika ada jarak yang jauh dari celah spasial itu, maka kemampuan lemah dari celah spasial kecil itu juga tidak akan cukup untuk melahap orang-orang yang hadir. Bagus, sekarang mari kita semua berangkat. Namun, setiap orang perlu mengingat bahwa kita masing-masing dan setiap orang hanya harus mengandalkan diri kita sendiri. Itu karena, dalam lingkungan seperti ini, jika Anda kehilangan konsentrasi dan peduli pada orang lain, sangat mungkin bahwa Anda, diri Anda sendiri, juga akan selesai, seru Zhong Jue. Segera kelompok 9 orang itu mulai berangkat. Seperti yang mereka duga, kecepatan kemajuan mereka sangat lambat. Bagi pria fana, kecepatan 9 orang itu bisa dikatakan sangat cepat, tetapi di mata 9 orang itu, kecepatan kemajuan pada titik waktu itu benar-benar terlalu lambat. Mereka hanya bisa maju sekitar 50.000 km dalam sehari. Pada titik waktu itu, bahkan Qin Yu, yang telah mencapai tahap daceng, hanya bisa memperlambat kecepatannya lebih dari 100 kali. Jika itu dalam keadaan normal, dia akan mengendalikan pedang abadi kelas menengahnya dan mengendarainya, dengan mudah melintasi lebih dari 5 juta kilometer dalam sehari. Alasan utamanya adalah berhati-hati, dan bahkan lebih hati-hati. Bahkan seorang pun tidak berani sedikit lalai. Lagi pula angin itu tidak memiliki bentuk atau warna apapun, dan ada kalanya muncul dengan cara yang aneh. Selain itu, ada juga saat-saat di mana dua bilah angin jelas tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi malah bertemu dan menyatu menjadi satu bilah yang memiliki kekuatan mengerikan, bahkan merobek ruang terbuka. Singkatnya, tidak ada yang bisa membiarkan penjagaan mereka turun setiap saat. Saya akhirnya mengerti mengapa Fang Tian dan Zhong Jue awalnya tidak bertahan sampai sekarang. Qin Yu secara mental tersenyum pahit. Memiliki tingkat konsentrasi mental yang tinggi sepanjang waktu, bahkan untuk satu hari pikiran juga akan menjadi sangat lelah. Sementara itu, kita semua sebaliknya akan diminta untuk mempertahankan negara ini selama 3 tahun penuh. Tidak baik. Baru saja terganggu mental, pisau angin meluncur di satu sisi perut Qin Yu, dan luka yang panjangnya 3 inci muncul. Namun, elemental life force dalam tubuh Qin Yu dengan cepat mengembalikan segalanya menjadi seperti dulu. Seketika Qin Yu tidak berani membiarkan pikirannya menjadi liar lagi, dan sebaliknya memusatkan seluruh perhatiannya untuk bergerak maju. Ketika praktisi Xiu Zhen pergi ke balik pintu tertutup, meskipun durasinya lama, pada kenyataannya, praktisi sendiri merasa bahwa waktu yang dihabiskan pendek. Itu sebabnya mereka tidak memiliki perasaan lelah. Namun, untuk Qin Yu dan yang lainnya yang, pada titik waktu itu, harus menderita dan dengan khawatir mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi selama 3 tahun, itu jauh lebih melelahkan dibandingkan berada di balik pintu tertutup selama 30.000 tahun, atau bahkan 300.000 tahun. Hari-hari berlalu, satu demi satu, tetapi hari-hari yang panjang dan sulit masih belum berakhir. Dalam satu hari, mereka menempuh 50.000 kilometer. Perjalanan sekitar 50 juta kilometer setidaknya membutuhkan 3 tahun. Sementara itu, pada titik waktu itu, Qin Yu dan kelompoknya hanya menghabiskan waktu 1 tahun. Di antara partai Qin Yu yang terdiri dari 9 orang, ada perbedaan yang sangat besar antara kondisi mereka. Jika dikatakan kondisi siapa yang terbaik, itu pasti Qin Yu. Tidak masalah apakah itu Men Gan atau Zhong Jue, atau bahkan orang lain, semua orang menemukan itu sangat aneh. Menurut alasannya, untuk terus mempertahankan kondisi konsentrasi tinggi itu, dan terus-menerus melayang-layang antara hidup dan mati selama 1 tahun penuh, itu hanya akan membuat pikiran turun ke tingkat yang menakutkan. Namun, seluruh orang Qin Yu bukannya dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum ia telah melangkah ke tanah dingin domain peril yang ekstrim. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Qin Yu tahu. Dalam waktu singkat 1 tahun, Qin Yu tahu seberapa banyak terus mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi telah membantu dalam kultivasinya sendiri. Di bulan pertama, Qin Yu dapat sepenuhnya mengendalikan sekitar 40% dari energi spiritual dalam kesadaran pikirannya. Setelah bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, kontrol Qin Yu atas energi spiritual dalam kesadaran pikirannya menjadi lebih kuat. Saat ini, pada titik waktu itu, Qin Yu telah benar-benar, sepenuhnya menguasai energi spiritual. Mengenai budidaya jiwanya, pada saat Qin Yu benar-benar mendapatkan kendali energi spiritual, jiwanya telah langsung menembus tahap daceng dan mencapai tingkat domain baru. Sementara itu, Qin Yu juga menemukan satu titik.
Ketika tingkat domain jiwanya mencapai tingkat domain baru, semua energi spiritual sepenuhnya terakumulasi ke dalam jiwanya dan berubah menjadi tubuh fisik. Pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, persentase inti matahari yang menempati planet ini juga tumbuh dengan cepat. Jika terus seperti ini, aku memperkirakan bahwa aku akan benar-benar tiba di panggung stelar dalam setahun. Qin Yu diam-diam sangat bersemangat. Setiap kali konsentrasinya telah habis ke puncaknya, air mata meteorik kemudian akan sepenuhnya mengembalikan Qin Yu ke kondisi puncaknya. Karena setiap siklus kelelahan diikuti oleh pemulihan berlanjut, tingkat kendali Qin Yu atas energi spiritualnya melonjak dengan cepat. Karena air mata meteorik, dalam sepanjang tahun itu, tidak hanya Qin Yu tidak pernah mengalami kelelahan ekstrim, konsentrasinya malah menjadi lebih baik. Hanya saja, orang luar sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Di dalam dunia es dingin yang sunyi itu, kelompok 9 orang terus maju dengan kecepatan yang ekstrim. Itu hanya tampak damai di permukaan dunia es dingin itu, dan pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bila angin memotong jalan mereka. Kadang-kadang, beberapa keretakan spasial juga akan muncul. Metode maju untuk partai 9 orang itu juga sangat berbeda. Jika dikatakan metode yang paling elegan dan paling santai, itu adalah Zhong Jue dan juga He Yu. Zhong Jue dan He Yu seperti kucing, bergoyang dengan mudah. Kapanpun bila angin merosot ke arah mereka, kedua kucing itu akan meluncur bersama angin dan dengan mudah menghindari bila angin itu. Gerakan yang sama persis. Metode penghindaran Zhong Jue dan He Yu benar-benar identik. Itu membuat semua orang tidak bisa tidak menebak pada apa sebenarnya hubungan antara He Yu dan Zhong Jue itu. Itu pernah membuat Mengan bertanya pada Zhong Jue, apakah dia tahu bentuk asli He Yu, yang mana Zhong Jue juga menjawab bahwa dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang pasti tidak mungkin salah, adalah bahwa He Yu adalah binatang dewa avian. Tentu saja. Juga tidak bisa dikatakan bahwa hanya dari gerakan Zhong Jue dan He Yu mereka tidak memiliki bahaya. Mereka hanya bisa dengan mudah menghindari bila angin, dan harus berhati-hati terhadap keretakan spasial. Itu karena, setiap kali bila angin merosot ke arah mereka, gerakan tubuh mereka dapat memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari serangan. Namun, retakan spasial malah mengandung gaya penyerap dan sebaliknya akan menyedot Zhong Jue dan He Yu ke arah mereka. Itulah sebabnya Zhong Jue dan He Yu juga harus berhati-hati setiap saat. Setiap kali mereka merasakan kekuatan menyerap, Zhong Jue dan He Yu akan segera berhenti menggunakan gerakan tubuh seperti catkin dan menghindar. Namun, dibandingkan dengan orang lain, Zhong Jue dan He Yu dapat dianggap sebagai yang paling santai. Yang kedua setelah Zhong Jue dan He Yu, adalah Yu Liang. Yu Liang sebenarnya telah berubah menjadi bentuk aslinya, seekor tikus kecil yang tidak jelas. The Divine Beast legendaris kelas tinggi, tikus surgawi tingkat kelincahan tikus surgawi telah mencapai tahap yang mengejutkan. Sebelum dia menghadapi bahaya, Yu Liang bisa menggunakan fleksibilitas ekstrimnya untuk menghindar. Teknik tubuh, Heavenly Escape itu memang sangat mengejutkan. Sementara itu, Kong Chao, serta Mengan, datang setelah Yu Liang. Bentuk sejati Kong Chao adalah bentuk ular berkepala 9. Dia benar-benar telah berubah menjadi manusia setengah, penampilan setengah ular, dan semua 9 kepala ular mengamati setiap arah. Kong Chao dapat menemukan bahaya dari segala arah. Mengan sebaliknya. Meskipun dia hanya memiliki sepasang mata, sepasang murid ungu itu malah bisa melihat banyak bahaya awal. Hanya Mengan dan Kong Chao yang harus memusatkan konsentrasi mereka setiap saat, yang sangat melelahkan. Setelah Kong Chao dan Mengan, adalah Hou Fei. Ada air mengalir yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar tubuh Hou Fei. Setiap kali bahaya mendekati area yang memiliki air yang mengalir itu tersebar di seluruh mereka, Hou Fei akan menemukannya selangkah lebih maju. Pada saat yang sama, sepasang mata berapi-api itu juga memperhatikan segala sesuatu setiap saat. Kera air bermata api, Hou Fei, meskipun pertama ia memiliki aliran air yang menyebar di sekitarnya, dan kedua, memiliki sepasang mata berapi untuk diamati, kemampuannya lebih lemah. Daerah yang diliputi oleh air yang mengalir tidak begitu luas, jadi bahkan jika Hou Fei bisa merasakan bila angin, waktu yang harus dia bereaksi terlalu sedikit. Itu sebabnya, Hou Fei harus peringkat setelah Mengan dan Kong Chao.
Meskipun Heiyu memiliki kekuatan bela diri yang sama lemahnya, teknik tubuh Catkin hanya hanyut bersama angin, dan tidak menuntut tingkat kekuatan bela diri yang tinggi. Orang-orang peringkat terakhir adalah Change into Stone, Transform into Stone, dan Kinyu. Itu karena tubuh ketiga orang itu selalu berdarah. Ketika peringkat menurut seberapa santai mereka, pertama adalah Zhong Jue dan Heiyu. Kedua, Yu Liang. Ketiga, Kong Chao dan Men Gan. Keempat, Hou Fei. Kelima, transform ke batu, ubah ke batu, serta Kinyu. Mengapa tubuh Kinyu dan dua orang lainnya selalu berdarah ya? Itu karena ketiga orang itu terus-menerus terluka oleh bilah angin. Meskipun orang lain nyaris terluka, mereka setidaknya tidak menderita cedera. Bentuk sebenarnya dari Transform into Stone dan Change into Stone adalah Petrification Beast. Meskipun mereka juga memiliki beberapa keterampilan khusus, mereka bukannya tidak memiliki metode khusus untuk menghindari bilah angin berbahaya itu, dan secara alami menderita kerugian. Namun, mereka malah mengandalkan kecepatan reaksi mereka sedikit lebih cepat karena kekuatan bela diri mereka yang tinggi untuk menjaga kehidupan kecil mereka. Bagaimana dengan Kinyu ya? Sebenarnya, di antara 9 orang itu, dalam hal kehadiran selama momen itu, Kinyu paling terpesona. Itu karena Kinyu menampilkan Stellar Field. Pada saat itu, energi dalam tubuh Kinyu adalah energi dari True Flame of the Sun. Di dalam dunia es dingin itu, Kinyu benar-benar membentuk wilayah yang mirip dengan awan bintang besar bersamanya di pusat Stellar Field. Karena, pada titik waktu itu, energi stellar adalah warna emas menyala, seluruh orang Kinyu mirip dengan dewa perang bermandikan cahaya keemasan. Hanya saja, tubuh dewa perang itu selalu berdarah. Ketika Stellar Field dilakukan, Kinyu mampu mengendalikan segala sesuatu di dalam wilayahnya. Kinyu bisa memastikan terlebih dahulu jika ada serangan yang datang dari bilah angin, atau jika celah spasial terbentuk. Fungsi dari Stellar Field itu, kurang lebih mirip dengan air yang mengalir Hou Fei yang menyebar di sekitar daerah sekitarnya. Namun, Stellar Field hanya bisa sebesar itu, dan kecepatan bilah angin itu terlalu cepat, sehingga Kinyu sering tidak bisa mengelak pada waktunya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan di area vital. Itu sebabnya Kinyu sering dibuat berdarah. Namun, dalam sekejap mata, luka Kinyu akan hilang. Meskipun tubuhku mungkin terlihat berlumuran darah segar, pada kenyataannya tidak ada goresan pun. Kinyu diam-diam tidak berdaya. Melihat penampilan fisikku, aku mungkin terlihat dalam kondisi yang mengerikan. Sebenarnya, saya harus menjadi orang yang paling santai. Siapa yang paling santai? Kebenaran situasi, benar-benar Kinyu. Kinyu, dirinya sendiri, sangat jelas. Stellar Field miliknya dapat menemukan beberapa bahaya. Selain itu, dia juga tidak perlu mati-matian menghindar seperti yang lain, dan hanya perlu menghindari terkena di area vitalnya. Adapun hanya menghindari tertabrak di area vital, mengingat kecepatan Kinyu, itu masih bisa dilakukan. Sebenarnya, Kinyu berpikir untuk menghindari seluruh tubuhnya terkena, tapi itu sedikit sulit mengingat kemampuannya. Namun, bahkan jika dia terluka oleh bilah angin elemental life force dalam tubuh Kinyu juga akan memulihkan tubuhnya secara instan. Bahkan pada saat itu, kondisi Kinyu tetap di puncak, dan tidak lelah dibandingkan dengan yang lain. Hanya karena realem Ni yang tidak ada yang menyerah. Kekuatan bilah angin itu meningkat ketika semua orang semakin dekat ke Abyss of Death, dan frekuensi penampilan keretakan spasial juga meningkat. Sementara itu, jumlah orang yang memiliki darah segar di tubuh mereka tidak lagi hanya ubah ke batu, transform ke batu, dan Kinyu. Pada saat itu, Kinyu dan yang lainnya sama sekali tidak sadar. Mereka bukan hanya satu-satunya orang yang menjalani hukuman di tempat itu. Orang-orang di sisi klan naga, setan lepas, dan dewa lepas juga menderita pelecehan serupa. Itu karena Fang Tian memiliki pengalaman, itulah sebabnya mereka semua tahu bahwa tanah api ekstrim bahaya ekstrim bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan domain dingin rawan tanah dingin ekstreme. Itu sebabnya mereka juga memilih tempat itu. Karena tanggal yang telah ditetapkan kedua belah pihak tidak jauh dari satu sama lain, kecepatan kemajuan mereka juga dekat. Itulah mengapa orang-orang dari kedua belah pihak benar-benar hanya setengah dari beberapa puluh ribu kilometer untuk saling bertemu. Namun, kedua kelompok orang itu sebenarnya tidak bersentuhan satu sama lain selama ini. Itu masih sangat aneh. Selanjutnya, terus maju.
Tidak ada seorang pun dalam kelompok 9 orang yang berbicara. Mereka semua memusatkan perhatian dan bergerak maju. Kepadatan bila angin di tengah langit jelas telah meningkat pesat, sehingga bahkan Zhong Jue dan Hei Yu juga tidak lagi santai. Sementara itu, murid ungu Mengan sebaliknya dengan hati-hati mengamati setiap arah. Tiba-tiba, sinar ungu cahaya yang dipancarkan oleh murid Mengan meningkat intensitasnya, dan langsung melesat ke kejauhan pada jarak beberapa puluh kaki. Sementara itu, ke arah itu, ada sekelompok siluet samar yang tampaknya juga mengalami kesulitan bergerak maju. Du Zongjun. Mengan tiba-tiba berteriak keras. Teriakan nyaring yang keluar dari biru tidak hanya mengejutkan Qin Yu dan yang lainnya, bahkan Ao Feng, Huayan, dan orang-orang lain di kelompok lain yang jauh juga mendapat kejutan. Ini Mengan Du Zongjun menoleh ke belakang untuk melihat, dan ekspresi wajahnya langsung berubah drastis. Mengapa mereka datang? Huayan, Ao Feng, dan orang-orang lain semua memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Lady Lian Yue, yang konsentrasinya terganggu, sebenarnya menyentuh celah spasial yang tiba-tiba muncul. Jeritan mengental darah hanya bisa terdengar, dan Lady Lian Yue sebenarnya, sepenuhnya ditelan oleh celah spasial. Hanya dari satu teriakan saja. Lebih dari separuh orang yang hadir terluka karena konsentrasinya terganggu. Sementara itu, karena teriakan keras itu, pesta Ao Feng juga kehilangan orang pertama mereka. Du Zongjun, biarkan aku melihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Mengan sangat marah. Tubuhnya memancarkan sinar cahaya, dan baju perang berwarna ungu muncul di sekujur tubuhnya, yang memancarkan cahaya ungu yang tajam. Kehadiran yang kuat itu tampaknya mengejutkan bahkan ruang di sekitarnya. Oke kakak, terima